Hai, welcome to Art Talks. Buat yang agak bosan dengan kasus sekitaran Asia, saatnya menuju ke negara Aljazair dan berlabuh ke kota Oran yang sudah cukup lama kita nggak bahas ya. Negara yang penduduknya terkenal sangat good looking ini ternyata punya banyak kasus yang ngeri dan sanggup bikin geleng kepala. Ya, mungkin sifat manusia di benua manapun ada aja yang nggak mudah berpuas diri. Contohnya yang berikut ini. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang mari kita berkenalan dengan seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1990 di kota Konstantin, negara Aljazair. Namanya adalah Limia Belghazali yang kemudian pindah ke kota Oran saat karirnya semakin maju dalam dunia perbankan. Terkadang jika terlalu fokus sama kerjaan, bisa lupa diri sampai-sampai orang tuanya harus maksa buat nikah agar perempuan ini mau cari jodoh. Sebenarnya hidup Limia nggak jauh-jauh amat dengan dunia lelaki. Dia sering kok senang-senang sama banyak pria yang dikenalnya melalui sosial media, aplikasi kencan, atau dikenalkan kerabat. Namun ya semua sebatas buat hiburan aja, tidak pernah ada yang serius. Beberapa dari mereka sering ngajak untuk pacaran, namun standar Limia sepertinya udah cukup tinggi. Hingga di pertengahan tahun 2018, akhirnya kedua orang tua mulai jatuh sakit dan maksa sang putri segera menikah, pokoknya dalam waktu dekat. Karena emang gak punya calon, akhirnya dijodohkan sama anak saudara bernama Fuad Uzi Milodi yang 2 tahun lebih muda. Lelaki ini kerja marketing di perusahaan penjualan mobil. Orangnya pendiam, pemalu, dan agak culun. Limia setuju aja dijodohkan, apalagi setelah tahu bahwa Fuad sangat penurut dan gampang dikontrol. Mudah gemeteran juga kalau berada di samping perempuan itu. Grogi kali ya, sejak dulu nggak pernah pacaran atau berhubungan dengan wanita. Keduanya pun menikah pada bulan Agustus 2018 saat Limia berusia 28 dan suaminya 26 tahun. Karena memang sama-sama menetap di kota Oran, maka setelah nikah keduanya sepakat tinggal di apartemen sewaan milik Fuad di daerah Peri-Perik. Suaminya sangat setia dan rela melakukan setiap perintah sang istri. Inilah yang sejak dulu memang didambakan Limia, punya pasangan yang gampang dikendalikan hingga dirinya bisa berbuat apapun tanpa banyak aturan. Dari sini juga kemudian wanita itu memutuskan untuk sementara gak mau punya anak. Selain takut karirnya menurun jika sudah ngurus momongan, takut bodinya gak oke lagi. Sang suami sih nurut aja sebab dijanjikan nanti setelah 5 tahunan baru mau hamil. Di lain tempat, kedua orang tua mereka tidak ada yang tahu mengenai perjanjian ini. Walaupun suka sifat suami yang pemalu dan mudah dikontrol, namun ternyata Limia punya hasrat berlawanan mengenai sosok pria yang bisa memuaskan nafsunya di ranjang. Ternyata Fuad bukan tipenya untuk urusan begitu, makanya kemudian dia sering ngeganggu salah satu tetangga apartemen bernama Hichem Jaber yang punya hobi dengan motor-motor besar. Pria berusia 30 tahun tersebut sangat menyayangi anak dan istrinya, jadi saat digodain Limia pun gak ngaruh sama sekali. Hingga Limia pun mulai dengan cara ekstrim, yaitu datang ke unit sang tetangga kala istrinya Kasna sedang pergi kerja. Hichem menolak keras dan justru nyuruh Limia buat ceraikan aja suaminya dan cari yang baru sesuai kriterianya jika Fuad belum mampu memuaskan. Mereka saling berdebat hingga wanita itu pun balik ke apartemennya dengan rasa marah. Besoknya ternyata Hichem menceritakan segala tingkah tetangganya itu pada sang istri. Kasna emosi lalu mengadukan hal tersebut pada pihak manajemen apartemen serta security. Dari CCTV yang ada, nampak memang Limia mendatangi kediaman Hichem di sore hari. Bahkan terekam juga perempuan itu sering ya ngintip-ngintip ke sana dengan tujuan yang gak jelas. Tentu pihak manajemen pun segera bicara pada Limia dan suaminya. Beberapa tetangga lain yang tahu juga langsung naik pitam. Fuad berusaha melindungi, namun gak sanggup berkata-kata saat melihat video CCTV. Mereka berdua disuruh keluar sesegera mungkin dari sana.
Bahkan setelahnya, tetap Limia banyak alasan yang bikin sang suami nggak berani nanya macam-macam lagi tentang hal ini. Mereka pun pindah ke sebuah rumah sewa yang berjarak sekitar 12 km dari apartemen sebelumnya. Menurut keterangan beberapa rekanan, sifat Limia setelah nikah nggak berubah sama sekali. Kelihatan dari luar sangat manis, kalem, dan setia. Namun aslinya berbanding terbalik, suka pesta, bikin baper cowok lalu ditinggalin, bahkan sering yang ngaku masih perawan dan belum menikah. Teman-temannya selalu ngingetin, namun dia cuma jawab ya bercanda aja, buat seneng-seneng biar nggak stres banget. Intinya, apa yang dia katakan jangan pernah dianggap serius dan nggak usah bocor ke sang suami. Sementara Fuad sama sekali nggak begitu tahu mengenai pergaulan istrinya. Yang dia paham bahwa dirinya sungguh bangga memiliki istri seperti Limia. Cantik, body oke, banyak pria ngejar, tapi Fuadlah pemenangnya. Meski usia suami lebih muda tapi terlihat seperti sebaya. Bahkan teman-teman kerjanya selalu muji lelaki itu yang dianggap hebat bisa mendapatkan wanita sesempurna Limia. Namun emang istrinya aja yang gak pernah berhenti berpetualang. Bahkan saat tahu dokter gigi pribadinya pindah ke Uzbek, wanita ini mulai tebar pesona dengan dentis baru bernama Osama Diabala. Lelaki yang emang ramah itu aslinya dari Tunisia dan baru berada di Aljazair sekitar 3 tahunan. Mungkin itu juga yang bikin dia penasaran. Teman-teman nongkrongnya sering cerita bahwa pria-pria Tunisia sangat perkasa, jago diranjang, anunya gede, mereka bahkan bisa tahan sampai berjam-jam. Penasaran dong Limia, makanya setelah tukeran nomor handphone dengan Pak Osama, selain nanyain jadwal periksa, sering juga ya kirim pesan dengan nyentil-nyentil ke arah romantis yang menggoda. Sayang gak pernah dapat balasan berarti. Nampaknya pria berusia 32 tahun itu tetap setia pada istrinya yang bernama Farah Yuna Diabala serta anak-anaknya. Menganggap godaan Limia hanyalah candaan semata yang gak akan menggoyahkan imannya. Bahkan dia berani cerita hal itu pada sang istri. Namun Farah cuma bilang untuk berhati-hati. Kelihatannya Limia sangat lembut dan bukan tipe gadis perayu yang nakal. Jadi harus tetap waspada diri. Terkadang wanita yang sadar dirinya cantik suka merasa greget jika ada pria yang gak merespon godaannya. Mungkin Limia juga tipe yang begitu. Sebelumnya, 99% lelaki yang dia inginkan berhasil dicumbu juga, bahkan terus ngejar-ngejar saat dicuekin. Makanya kalau Osama nggak menanggapi segala macam bentuk kode-kode nakal, ada rasa kesel dan marah yang bikin dia jadi pengen ngamuk. Selama ini juga banyak kok laki-laki beristri yang gampang dirayu, apapun profesinya. Kenapa si dokter yang satu ini so jual mahal? Dia nggak tahu aja ada ratusan pria udah ditolak. Emangnya secantik apa istri Osama itu sampai-sampai jurus Limia kok kayak nggak mempan? Intinya, wanita itu mikir bahwa semua kaum Adam mudah ditaklukkan kali ya. Pada awal bulan Mei 2019 saat ketemu Osama sesuai jadwalnya, perempuan tersebut coba megang-megang tangan dokter itu sambil mengeluh bahwa dirinya sedang merasa sedih dan kesepian. Bilangnya sang suami lagi sakit-sakitan dan gak sanggup memenuhi hasratnya di ranjang. Tentu Osama menepis genggamannya, serta secara tegas mengatakan gak mau lagi Limia jadi pasiennya, hormati dan hargai. Gak semua bisa digituin meski dirinya cantik. Jika wanita itu gak berubah juga dari kenakalannya, maka jangan pernah datang lagi. Justru setelahnya, perempuan tersebut marah balik dan ngatain dokter itu munafik, sok berprinsip dan banyak tingkah. Bahkan anehnya, Limia masih sempat menyentuh dan memencet bagian vital Pak Osama, lalu bergegas pergi. Kayaknya dia bener penasaran kali ya sama ukuran orang Tunisia. Sampai di rumah, kekesalan Limia nampak oleh suaminya yang baru selesai menyiapkan makan malam. Nyoba nanyain ada apa, tapi malah dicuekin. Ya udah nggak berani lebih lanjut keponya. Kenyataannya, apa yang terjadi di klinik gigi kemarin membuat rasa bete berkepanjangan dalam kepala perempuan itu. Kayak nggak mood aja ngapa-ngapain dan sedikit minder. Apa dirinya udah nggak cantik lagi, tidak semenarik dulu saat belum nikah. Merasa insecure, ngedumel dan suka ngebanting barang di rumah pun menjadi kebiasaan baru. Mau nggak mau akhirnya sang suami nanya lagi ada apa.
Limia pun menangis tanpa mau bicara banyak, sebab takut dan malu Fuad bakal tahu tentang perilakunya pada Dokter Osama. Hingga pada Senin 3 Juni 2019, suaminya bertanya kenapa Limia tidak pergi ke dokter gigi. Bukannya sudah jadwal awal bulan? Disinilah wanita tersebut mengarang cerita bahwa dirinya takut ketemu Osama sebab bulan lalu hampir digagahi oleh dokter itu, digrepe-grepe yang membuatnya trauma. Dia bilang itu alasan kenapa selama beberapa minggu terakhir sedih, sebab yang terjadi di klinik gigi jadi mimpi buruk baginya. Tentu saja Fuad emosi mendengar itu semua dan bilang akan menemui Osama untuk ngasih pelajaran. Ditahan sama sang istri yang ngomong biarkan aja dan jangan cari gara-gara. Kelak setiap orang jahat bakal dapat karma katanya. Yang tidak diketahui sama Limia adalah cerita tersebut terus tertanam di hati dan pikiran suaminya. Mengira segala telah usai dan baik-baik aja, ternyata keesokan hari Selasa 4 Juni 2019, si Fuad mendatangi klinik gigi di mana dia sering nganter sang istri dan langsung masuk ke ruang praktek Osama. Dengan menggunakan senjata api yang sudah dipersiapkan sejak semalam, langsung melepaskan peluru ke arah dokter tersebut sebanyak 8 kali sambil berteriak marah sebab sudah menodai Limia. Meski sempat dirawat di rumah sakit Lustu selama 19 jam, namun nyawa ayah 2 anak tersebut tidak terselamatkan. Sementara Fuad segera diamankan oleh pihak yang berwajib tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun, sebab merasa sudah memperjuangkan kesucian istrinya. Hal menyedihkan ini membuat sang istri Farah histeris. Setahu dia nggak pernah suaminya punya musuh ataupun bikin orang mendendam. Apalagi kan daerah tempat mereka tinggal dan praktek juga terkenal cukup aman. Bagaimana bisa ada yang menghabisi Osama apalagi dengan menggunakan senjata api? Sampai kemudian polisi mempertemukan wanita tersebut dengan Fuad, diceritakan apa motifnya, dan segera Farah sadar itu semua akibat ucapan bohong Limia. Inilah yang kemudian membuat detektif menyelidiki segala perkara lebih lanjut, termasuk menanyai Limia dengan mengumpulkan bukti-bukti diantaranya SMS dan CCTV ruangan praktek. Ketahuanlah bahwa terjadi kesalahpahaman, bahkan dengan gamblang dan jelas mereka tunjukkannya pada Fuad yang terkejut dengan kenyataan bahwa Dokter Osama justru yang digoda terus oleh istrinya. Lelaki itu telah ditipu mentah-mentah sama Limia hingga nekat melakukan kejahatan tersebut. Pihak berwajib akhirnya menahan Limia juga yang dianggap telah memanipulasi sang suami dengan cerita bohong penyebab semua ini. Pengacara yang membela Fuad dan istrinya, yaitu Walid Ghanemi, menyatakan kliennya salah tanggap. Nggak pernah sekalipun Limia menggoda Osama, dan justru sebaliknya, CCTV ruang praktek hanya menunjukkan sebagian kecil kenyataan. Yang asli, memang dokter itu yang grepe-grepe Limia di tempat lain. Namun kemudian polisi berhasil menghadirkan beberapa orang yang berasal dari apartemen lama Fuad, termasuk Hichem dan istrinya beserta security. Mereka bersaksi dulu si Limia juga pernah maksa dan menggoda, lalu memanfaatkan suaminya untuk melindungi segala kebobrokan sang istri. Jaksa juga dengan jelas menunjukkan rentetan isi SMS Osama dari pasiennya itu, penuh dengan bahasa rayuan, namun gak berhasil memperdaya sang dokter. Inilah yang dianggap membuat Limia ngamuk dan menyuruh Fuad untuk membalaskan sakit hati karena ditolak. Yang pasti kedua orang tua serta mertua Limia malu. Beberapa teman dekat wanita itu bahkan berbalik melawan dan bercerita mengenai tabiat buruk yang dilakukan Limia selama ini meski sudah menikah. Kencan dan meniduri banyak lelaki, menjelek-jelekan suaminya, sampai sambil tertawa berani curhat ke sahabat bahwa dia memang akan bikin Dokter Osama kapok menolaknya dengan menyuruh Fuad memukuli kelak. Tapi itu masih rencana sih, ternyata sang suami udah panas duluan dan dengan menggunakan senjata yang dia ambil dari rumah abangnya yang berprofesi sebagai tentara, langsung menghabisi orang yang menurutnya telah menodai sang istri. Rasa kepahlawanan lelaki itu segera ciut setelah tahu bahwa semua hanyalah permainan Limia dan gak pernah sekalipun istrinya peduli dan cinta sama dia. Cukup sakit rasanya.
Hingga pada hasil keputusan per hari Kamis 19 Desember 2019, hakim dan juri menyatakan bahwa Fuad Uzimilodi bersalah yakni tuntutan tingkat 2, yaitu dengan terencana menghabisi Dr. Osama disebabkan termakan omongan istrinya. Lelaki berusia 27 tahun tersebut mendapat hukuman 15 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Sementara Limia Belghazali yang diduga sebagai dalang serta melakukan perbuatan tercela terhadap Osama dan Hicham dulu dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Malah dia yang kena tuntutan tingkat 1 dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 17 tahun kurungan. Bagaimana menurut kamu? Apa setuju bahwa Limia yang menjadi otak dan sumber kejahatan karena memanfaatkan rasa cinta suaminya untuk menghabisi Dr. Osama? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.